I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya di sore hari ini? Ada yang nggak masuk nggak? Siapa aja? Oh ya. Sebelum pelajaran dimulai, ayo kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Ya. Kemarin kalian ingat nggak pelajarannya apa? Jadi kemarin itu pelajarannya apa itu perubahan wujud zat, terus sama macam-macam wujud zat. Terus sekarang melanjutkan peran kalor dalam perubahan wujud. Ada yang tahu nggak kalor itu apa? Lagi? Ya, betul semua. Jadi, kalor adalah energi panas yang mempengaruhi perubahan wujud zat. Yang menyerap kalor, artinya zat menerima panas, partikel bergerak lebih cepat. Terus, contohnya mencair, menguap, menyublim. Yang melepas kalor, artinya zat kehilangan panas, artinya partikel melambat. Contohnya membeku dan mengembun. Tahu nggak? Contoh dalam kehidupan sehari-hari kalor itu dalam perubahan wujud zat. Contohnya itu ada es krim yang meleleh, terus ada air yang mendidih, es batu, embun di pagi hari, dan kapur barus yang habis. Ya, karena kan itu kalornya melepas dan menyerap. Sifat fisika. Sifat fisika adalah sifat suatu benda yang bisa dilihat, dirasakan, atau diukur tanpa mengubah jenis zatnya. Contohnya, batu terasa keras, kain bisa menyerap air, karet dapat merenggang, terus besi dan tembaga bisa mengantarkan listrik, kayu kering tidak bisa mengantarkan listrik. Sifat fisika. Mbak Rofi, baca. Ya, sifat fisika juga dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sifat insentif. Berarti tidak dipengaruhi jumlah zat atau ukuran benda. Contohnya warna, bau, dan suhu. Setelah itu ada sifat eksternatif. Dipengaruhi jumlah zat atau ukuran benda. Contohnya massa dan volume. Terus ada isotropik, yang berarti sifat benda tetap sama dari arah manapun dilihat. Yang keempat ada anisotropik, yang berarti sifat benda berbeda tergantung arah pengamatannya. Ayo kita mengerjakan LKPD dulu ya. Ada yang masih ingat nggak kemarin sampai mana? Sampai halaman 45. Pengolahan data, ya enggak? Nah, itu dikerjakan. Pinjam temannya dulu ya.
Sama mengerjakan ya. Terus ada sifat kimia. Sifat kimia adalah zat yang berkaitan dengan kemampuan zat tersebut bereaksi dan berubah menjadi zat baru. Contohnya, ada benda yang terbakar, makanan busuk, dan besi yang berkarat. Sifat kimia ini biasanya digunakan untuk mengetahui karakter suatu zat, seperti cara zat bereaksi atau jenis ikatan kimianya. Kerjakan ya Rahmat. Boleh. Terus ada sifat kimia. Beberapa contoh sifat kimia. Yang pertama ada mudah terbakar. Berarti sifat kimia itu zat yang dapat terbakar jika bereaksi dengan api atau oksigen. Terus ada mudah membusuk. Berarti sifat kimia itu zatnya dapat membusuk seperti buah dan sayur ketika dibiarkan terlalu lama di udara terbuka. Nah, pembusukan itu terjadi karena adanya mikroorganisme yang menguraikan zat tersebut sehingga menimbulkan bau tidak sedap. Terus ada korosif. Korosif atau korosi adalah proses rusaknya logam karena pengaruh lingkungan, seperti udara dan air yang lembab. Peristiwa ini sering disebut juga perkaratan. Contohnya itu ada besi yang terkena air, dan udara lama-kelamaan akan berkarat. Pada proses korosi ini, logam berubah menjadi zat baru, yaitu karat. Tanda-tanda korosi biasanya terlihat dari perubahan warna dan permukaan logam yang menjadi rusak. Jadi, sifat kimia itu berhubungan dengan perubahan suatu zat menjadi zat baru akibat reaksi kimianya. Ya, yang pengolahan data sudah dikerjakan. Lanjut ya. Perbedaan perubahan fisika dan kimia itu, yang pertama perubahan fisika berarti tidak menghasilkan zat baru, yang berarti bisa kembali ke bentuk semula. Contohnya seperti apa Mas Rahmat? Terus ada perubahan kimia yang berarti menghasilkan zat baru yang berarti tidak bisa kembali. Contohnya apa, Mbak April? Yang perubahan kimianya. Contohnya? Ya. Semuanya berarti zat memiliki 3 wujud, yaitu padat, cair, dan gas. Wujud zat dapat berubah karena pengaruh kalor atau panas, tetapi jenis zatnya tetap sama. Perubahan wujud zat meliputi mencair, membeku, menguap, mengembun, dan menyublin. Selain itu, zat memiliki sifat fisika dan sifat kimia yang dapat digunakan untuk membedakan
membedakan berbagai jenis zat, serta menjelaskan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kan sudah ya, sudah selesai materinya. Ibu akan kasih soal post test untuk melihat sejauh mana sih kalian belajarnya, udah paham apa belum. Oh, itu 15. Itu cuma 15 soal. Itu loh. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Untuk mengulas materinya, Ibu mau kasih beberapa pertanyaan. Nanti kalau yang bisa, Ibu kasih reward. Iya, reward. Yang pertama, nanti langsung angkat tangan ya. Kalian tahu nggak apa itu perubahan wujud zat? Ya, Mas Rahmat dulu yang pertama. materi atau zat dari bentuk misal bentuk A itu menjadi bentuk B. Jadi sebagai proses secara kimia mempromosikan mempengaruhi kalau ini Ya. Ada lagi? Nggak ada yang mau menambahi? Ya. Ini. Langsung ya, cepet-cepetan ya. Tadi kan sudah dijelaskan apa saja jenis-jenis perubahan wujud zat. Sebutkan jenis-jenis perubahan wujud zat. Mbak Rafi dulu. Jenis-jenis perubahan wujud zat. Ada 5, kurang 1 lagi. Ya. Ada yang tahu nggak mengapa itu gelas berisi air es bisa berkeringat? Ayo Mas Asik, apa? Ya, ada yang mau menambahi? dalam gelas dan suhu di luar gelas lebih rendah suhu yang di dalam gelas. Nah, sistem dari dalam gelas melepas kalor ke lingkungan. Hampir. Hanya gelas berair. Siapa lagi yang mau jawab? Si airnya itu untuk menyamakan suhunya yang ada di dalam. Ya, Ibu luruskan ya. Jadi kenapa kalau gelas berisi air es itu bisa berkeringat atau mengembun? Karena uap air di udara mengembun saat terkena permukaan gelas yang dingin. Ini ya. Asik jatuh. Sudah selesai prosesnya? Ada yang mau ditanyakan? Ya, Ibu tutup ya.
Sebelum Ibu tutup, ayo kita berdoa dahulu. Doa dimulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Oke, Bu. Terima kasih.